Dalam video ini, kita akan menjelajahi dunia yang unik dan menggelitik selera dengan membuat es krim cacing yang menggoda. Mulai dari bahan-bahan yang tidak biasa hingga langkah-langkah kreatif dalam proses pembuatannya. Kita akan mengeksplorasi setiap aspek dari resep es krim cacing ini. Dengan sentuhan kreativitas, kita akan melihat bagaimana es krim cacing bisa menjadi daya tarik unik dalam video ini. Tidak hanya memberikan panduan langkah demi langkah, tetapi juga membagikan ide-ide inovatif untuk penambahan rasa dan tampilan yang membuat es krim cacing menjadi sesuatu yang istimewa. Mari kita masuki perjalanan kuliner ini bersama dan temukan bagaimana es krim cacing dapat menjadi sajian yang menggugah selera dan memikat penonton kita dengan keunikan yang tak terlupakan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah mengenai pengalaman kalian mencoba resep es krim cacing ini. Lagi ngelihat langkah-langkah utama membuat es krim ya. Ya, pertama siapin Tadi dulu es serut. Terus terus kedua yang dimasukin bahan-bahan seperti energen. Kenapa saya pilih energen? Karena di dalam energen kan sudah ada sereal, susu. udah ada sereal, susu. Telur ada. Sedangkan ini kan untuk fungsinya sebagai pemadat. Pemadat pengganti susu. Pengganti susu. Ya susu ada di sini semua. Jadi yang bikin es krim padat tuh adanya di sini. Semakin banyak semakin bagus. Gitu. Tapi satu juga udah cukup lah. Udah 1,5 atau 2. Nah kalau top es fungsinya untuk memaniskan. Untuk bikin Sweet. manis. Jadi kalau pakai gula mungkin harus 1/4. Tapi kalau ini udah pas lah. Bikinnya ininya 5. 5. Nah, kalau pop es semua kita ini untuk takaran berapa banyak ya? ini sekitar, kalau itu setengah ember tuh 4 liter, 2 literan lah, 2 liter sampai 4 liter. Jadi kalau bikin satu ini tuh jadinya setengah ember. Nah, jadi kalau bikin sepasang jadinya 1 ember. Pop esnya 1. Itu untuk ember ukuran berapa liter? 8 liter. 8 liter. Jadi setengah ember berarti 4 literan. Ya, setengah kali nge-mixer itu 4 liter. Oke, setengah susu. Ya, garam. Susu berapa banyak ini? Susu sebenarnya option secukupnya aja. Nggak harus banyak ya. Soalnya kan manisnya udah ada di situ. Itu susunya juga udah ada di energen. Ini garam secukupnya aja. Secukupnya. Bapak sih udah pakai feeling gitu. Iya, soalnya kan saya udah nggak ditakar. Jadi ya karena tiap hari Udah apa? terkecuali kalau garamnya udah beda merek. Nah itu harus dicobain dulu kan. Kan garam ada yang asin banget, ada yang biasa aja. Nah kalau ini CMC apa? CMC fungsinya itu apa? untuk mengentalkan, untuk melembutkan, untuk melengketkan dan menstabilkan suhu. Kayak kanji ya? Bukan, mungkin kalau ini kayak mirip kanji, tapi asal muasalnya dari serbuk. Dari serbuk. Begitu. Serbuk, cuma diolah dulu. Ini CMC. Cuma diolah dulu di mixer, dikasih air di mixer, disimpan dulu 1 jam baru bisa dipakai gitu. Langsung kasih SP emulsifier, pengembangnya ini. Yang menyatukan semua bahan tuh ini. Semua bahan-bahan yang ada di sini tuh disatuinnya sama. Namanya apa? SP emulsifier, pengemulsi. Itu cukupnya aja. Kalau ditakar mungkin sekitar 50 sampai 75 gram. Baru di mixer kurang lebih 5 menitan. Mixer.
Kalau ibu itu udah kayak tadi ini ya, tinggal mixer Sama, ya. iya. Nah, tadi baru setengahnya, sekarang setengahnya dua kali masukin SP-nya 2 kali. Maksudnya biar merata gitu kan. Iya, maksudnya gitu. Sama paling terakhir, kalau untuk apa namanya itu rasa strawberry kayak pewarna merah, kalau coklat, kalau merah hijau kayak gitu, kalau sesuaikan dengan rasanya. Sampai kelihatan lembut. Ini kan masih ada serat-seratnya ya, es batunya seratnya. Ya kurang lebih 5 menitan. 5 menit. Belum kan belum ya? Terima pesanan nggak Pak? Terima pesanan. Biasanya untuk hajatan gitu ya. Apa namanya tuh ulang tahun suka ada. Terus sama ini suka ada agen es krim yang pengen punya sendiri, dijual sendiri gitu, ada di sini. Oh, masukin plastik terus Dijemur. Masukkan ember nanti. Kadang beres ya tadi pagi ya. Tadi isu. tapi nggak di bawah matahari ya Pak ya? Di bawah matahari. Langsung. Kalau di bawah matahari 1 jam 2 jam cukup. Tapi kalau di suhu biasa itu kayak mendung itu paling 5 sampai 8 jam. Itu yang bagusnya sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau 2 jam 3 jam juga di itu nggak apa-apa, cuman kerasa banget nanti kasarnya ada. Masih kalau ibarat mangga itu masih muda gitu. Belum tua benar, belum matang benar gitu. Iya. Nah, ilmunya mungkin salah satu di situ. Rahasianya. Terus keduanya dari es batunya itu kalau bisa yang tua. Es batunya yang tua. Es batu yang tua. Yang keras. Justru kalau yang muda nanti kebanyakan itu ada airnya nggak ini tadi? Itu nggak ada airnya kan? Itu es batunya tua. Tua. Jadi nggak ada es, nggak ada cair yang tua sama bunda itu kalau yang keras nggak ada airnya. Meletak. Jadi murni lembut, mempengaruhi kelembutan. Tapi kita tahunya kan es sama-sama es batu sama-sama keras. Tapi kalau yang Beda kalau biasa yang masih muda sama yang biasa es batu mah tahu Pak. di serutnya juga beda Pak. Oh Di kalau yang keras mah pukulnya susah kayak Pak. gitu. bletrak. Nah ini kayak tadi barusan. Ini bukan es batunya kan sama, cuman tadi kan dilamain dulu sebentar, ya istri agak lama. Kalau saya makan tadi langsung dikasih bumbu-bumbu langsung jadi kurang ngembang. Kurang Beda ya. pengaruh. Pengaruh baru sebentar udah. Ya kalau lagi bikin esin jangan ditinggal-tinggal. Nanti esnya keburu mencair, langsung. Pokoknya begitu bikin continue terus sampai selesai. Iya, harus selesai. Kalau misalkan ada tahu kayak gitu nggak bisa langsung. Nggak bisa Jadi selalu. itu langsung mencair sedikit. Ya, itu kan kelamaan. Beda yang tadi pertama. Pertama ya, terus saya kedua, justru yang Ya, kedua no, barusan langsung kan dibikin langsung. Soalnya esnya nggak keburu ke bawah Turun. dulu. Jadi mah sempat mencair lah gitu. Itu mah sempat mencair sebentar, kelamaan lah. Ngaruh. Ya, tadi ilmunya satu es batu. Skillnya eta. Kedua dijemur. Udah. Ya kalau yang pertama itu sih semakin banyak susu semakin bagus rasa sama itu. Ya kalau lebih bagusnya susu Denko bubuk, atau susu bubuk. Tapi saya juga kalau buat hajatan buat itu mah pakai susu Denko atau Jadi bendera. tergantung kita jualnya. Nah, kalau ini kan saya mah pasarnya. diterima di anak-anak kan. Anak-anak sekolah. Nah, nanti itulah apa namanya tuh? Ya, nyobain nanti Hasilnya ada. nyobain yang 2000 saya gimana? Ini ada ini. Gitu. Jadi disesuaikan pangsa pasar. Pangsa pasar. Kalau buat hajat mah ngerakeun gitu. Namanya es Kurang krim padat. apa itu Pak? Es krim cacing. Kenapa cacing? Karena ada pakai jeli cacing. Dulu Oh, pertama gitu. saya buka Pertama. tuh emang rencana es krim cacing. Nah,
Cuma kesini kan banyak menu, tapi kalau bisa cacingnya tuh jangan dihilangin karena anak-anak udah pada tahu gitu. Padahal cacingnya cuma jelly aja kan cuma satu, tapi kebanyakan sekarang yang menu baru sekarang kebanyakan. Jadi Kalau udah dulu mah cacing es udah krim brandnya itu. brand pertamanya itu, Ah, jadi jangan dihilangin. Udah sejak lama Pak? 2017 2017 berapa tahun? bikin ini 6 ya? ya. Ya sekarang 7. Langsung aja. 2023 ya 7 tahunan. Ya nyerut es, Ya. terus nyampurin bahan tadi, ya terus udah gitu dimasukin plastik. langsung plastik, Ya, dijemur. mixer dulu sampai Oh ya di mixer dulu sampai antara lembut. 5 sampai 7 menit sampai mengembang sampai lembut, baru dimasukin plastik, dijemur, masukin ember, masukin freezer. Masukin ember, freezer. Iya. Setelah masukin freezer kan dalam kondisi udah mulai mengeras gitu Udah ya. dijemur. Oh, udah dijemur. Lembek nanti kan sekarang kalau bisa bikin 2, ini itu kan 2. Jadi dimasukin ke embernya 2, 1 merah, 1 coklat misalkan. Harusnya 3. Cuma kan saya sekarang mendadak ya. Kalau bisa lain kali pas waktunya tepat kita bikin bisa 3 rasa. Jadi 3 dimasukin. Jadi 1 ember tuh 3 rasa. 3 rasa. Bisa. Tapi kan nunggu rasa yang atas habis baru rasa kedua gitu ya. Oh, enggak, atau nyampur. Ya, Di pinggir. 3 kan minggir jadi naiknya gitu. ke atas. Merah, gitu. coklat, Bener. putih, jadi 3 gitu. Bisa sekarang mau dimasukin nanti yang itu. Yang gitu. Sampai selesai nanti bisa. Ini mah udah bikin lagi Yang proses itu, awal yang lagi. coklat. Ya? Nah, yang coklat. dari awal lagi ya. Ya, sekarang ganti rasa. Tadi strawberry. Harusnya kalau ada vanilla dulu, strawberry dulu, baru coklat. Urutannya itu. Urutannya bebas apa harus kayak gitu? Tapi kalau bisa dari yang warna yang terang dulu, gitu ya. agak setengah Supaya juga. nggak kontaminasi yang Oh iya, lain di gitu. sininya gitu maksudnya. Ya, Ya. otomatis ada beda dengan es yang lain kan? Ciri Es krim khasnya cacing ya. 1, kita banyak topping Pak. Tapi Toppingnya tuh pertama udah jelas cacing, jelly maksudnya tuh. jelly mirip cacing. Cacingnya dulu Oh, kan ini dulu jelly. Pak gini Pak, dulu mah kan warnanya coklat. Original. Karena kan coklat banyak yang itu, banyak yang apa namanya tuh bukan Gila. komplain sih, kayak persis cacing, kayak persis cacing asli coklat. Jadi ngeri. Anak-anak, ih Mang Jiji bener kayak asli. Ya udah biar anak-anak senang jadi Oh iya, warna-warni. jadi bulan di sini bisa. Itu maksudnya. Bisa. Deketin. Oh iya. Terus topping kedua kita pakai krim Pak. Pakai Krim tuh sama es krim juga, cuman ini dipakai Pak, langsung bisa dipotong pakai spuit, langsung di atasnya es krim, nggak bentuk kayak kue. Itu apa namanya tuh congklak kue, kayak biksu lah. Itu topping kedua. Topping ketiga kita pakai coklat. Pakai coklat yang leleh itu bisa apa namanya tuh glaze. Bisa coklat, bisa ada rasa tiramisu, green tea, apa strawberry bisa. Terus pakai apa nih Oreo, pakai Coco Crunch. Coklat ini coklatnya. Itu coklatnya nanti diisi kalau udah selesai. Nah itu kan yang dimaksud dengan sentuhan-sentuhan unik cara pembuatannya Ya, gitu kan. simple tapi kita banyak Ini yang toppingnya gitu, ada kelebihannya gitu. Maksudnya tuh beda dari yang lain tuh gitu. Kalau yang lain kan cuma es krim tuh es krim aja yang dijualnya. Tadinya orang tuh ini guys gitu. Esna. Ngora ya. Ini kita ngora. Nah itu tadi mas. Kita kolot lah. Kalau ada kamar tuh. Terus namun kolot mah si es krim teh cepel. Iya. Dipegang ini teh nempel ke tangan tuh. cara mengatasi masalah-masalah umum saat membuat es krim gitu. Ada nggak masalah seperti itu atau sejenisnya gitu? Dulu sebelum saya ya pertama ya pasti ada kendala atau masalah. Seperti kayak kurang lengket, terus cepet cair bisa apa kebanyakan tuh cepet cair. Terus es krim keras, kasar gitu kan. Pastilah yang namanya halangan kendala pasti ada. Cuman kalau sekarang kan kita udah tahu lah ya apa permasalahan kayak misalkan tadi kasar kurang apanya yang kurang, misalkan kayak susunya misalkan yang kurang. Terus dulu sebelum pakai
CMC Hmm. itu es krim cepet cair, pas setengah jam cair. Cepet cair. Justru ininya fungsi CMC itu sebagai penstabil, Stabilizer. penstabil salah satunya. Jadi sekarang sampai 7 jam 8 jam es krim tetap, Masih kalau beku enggak terlalu beku, cuman masih utuh gitu, enggak mencair. Nah itu kelebihannya. Ya sekarang alhamdulillah nggak ada kendala ya, maksudnya paling di penjualan juga sekarang kan apa namanya itu, kalau kita tahu selahnya pasti bisa. Cuman pertama kan kita harus nyari dulu lokasi wilayah yang kita mau dipakai untuk jualannya. berapa jam Pak biasanya habis itu untuk Kalau kita saya jualan? jualan paling 2-3 jam. Tuh, karena Ya pokoknya 2-3 jam, istirahat. mau habis nggak habis pulang aja. Pulang. Soalnya kan Oh. waktu sekolahnya nggak sampai siang, nggak Oh, sampai gitu ini, ya. pasti habis lah anak-anak sekolahnya. Terus diterusin ke sekolah agama. Sekolah agama paling sampai jam 2, pulang lagi, Jadi diterusin memang lagi. jam-jam sibuk mereka ya. Habis istirahat. asar ke pengajian. Tapi kadang-kadang kan saya ada yang jualan. Sekarang ada 4-5 orangnya. Itu suka banyak yang keliling, leader. Ada yang keliling, ada yang sekolahan juga. Nah, itu tadi Bapak bilang selain pesan hajatan, untuk pesan apa tadi? Agen. Misalkan agen di Wanayasa, misalkan ada yang jualan es krim, waktu dia belinya dulunya ke es krim pabrikan. Kalau es krim pabrikan kan sekitar 185.000 sampai 190 per ember. Kalau saya kan bisa, nah di bawah 100 satu ember gitu. Jadi dia bikin sendiri agen, tapi es krimnya ngambil di saya. Ada di Wanayasa, di apa namanya tuh, di Daranggan, Pleret. Jangan wilayah Purwakarta, kalau nggak Purwakarta kan saya semua udah ada. Nanti saya minta nomor teleponnya juga untuk dipasang di sini. Ada. Barangkali ada. Ada. Mau pesan langsung ke Bapak bisa kan? Bisa, nanti? ada. Ya untuk hajatan maupun yang untuk Ya untuk dijual tadi kembali. dijual kembali. Iya bisa untuk dijual kembali, maksudnya agen tuh. ya. Kalau mau jadi marketing juga dagang nggak apa-apa. Ya. Jualan. Kalau bagi hasil Omset. kan modal dipotong, kalau Oh. bagi dua enggak. Heeh. Dia jual punya saya, dapat 100-200 bagi dua aja. Modal di saya semua. Oh. Padahal modal dari Bapak. Enggak berangkat Dia aja. jual berangkat, Iya. pulang bagi dua. Iya. Enak kan? Enak banget. Dia mah tinggal niat maunya aja Iya, kan. asal maunya aja. Mau jalan kaki, mau pakai sepeda, pakai motor, silahkan bisa. Ada yang jalan kaki, saya siapin box yang khusus jalan kaki, pakai tali jadi ini di selendang. Jadi intinya usaha itu mudah. Jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Sama Tapi ada berapa orang Pak yang sudah menjalankan itu? Jualan. Jualan. Sekarang ya ada 6. Ada 6. Kalau sebelum September, bulan Agustus ke belakang, 13 sampai 13. Sampai saya pusing sendiri. Jalan naik sepeda. Enggak, di motor semua. Di motor semua. Di motor semua. Yang jalan kaki cuma 1 orang. Yang wilayah-wilayah sini, yang katanya dekat-dekat aja. Ini saya cerita-cerita kayak gini, Bapak nggak takut kesaingan sama teman? Oh enggak, saya Enggak malah Bapak. saya pernah ngasih ilmu ke teman saya. Wilayah saya daerah Selawi, Gandawari, Cikaliung, Marga, Warung Kadu, sama dia pertama dia jualan ke saya 4 bulan. Terus dia pengen sendiri, minta ilmunya dikasih sama saya. Terus dia bikin sendiri, beli box-boxnya di sini, sampai freezernya di saya sendiri. Nah, terus dia bikin udah bikin jualan wilayah yang dulu saya tadi. dagang. Dagang. Sekarang dipakai sama dia, tapi saya nggak kesaingin. Saya masih banyak wilayah yang lain gitu ya. Alhamdulillah nggak ngurangi rezeki, malahan tambah lagi, malah tambah rezeki. Sampai sekarang masih berjalan, nggak apa-apa. Terus yang di Pleret ada, di Pleret di Darangdan daerah Gandasuli, sama dia. Kalau dia mah emang bukan wilayah ya, dia udah ilmu, udah tulisannya boxnya di sini, besinya di sini semua. Sekarang dia jualan, punya anak buah 2. Dia mulai punya anak buah. Malah berkembang ya. Nah, kemarin pernah ada dari Bandung ke sini, sengaja sama istrinya pengen belajar. Dia belajar dari Cisarua, apa? Cibarusa, Cisarua, Ciwidey, Cisarua ya, Cisarua Bandung. Memang rencana saya kan bukan untuk
Itu sendiri apa ya, dan memperkaya juga yang dalam sampai yang ada yang jualan gitu, buat dirinya sendiri yang jualan, kita itu untuk membuka lapangan kerja. Kalau coklat pakai coklat bubuk biar mantap. Kalau tadi kita bikin strawberry tuh. Kalau strawberry enggak, udah cukup. Bubuk es krim kayak Bondan, Han es krim, itu gimana caranya? Cuman dia pakai air es, nggak pakai es serut. Nah, sedangkan kalau yang namanya air es, semakin banyak cairan yang masuk, maka akan semakin kasar. Makanya saya pakainya es serut. Gitu. Sebenarnya ilmu yang kayak gini tuh inspirasinya aja dari Pondan. Cuman kalau dipikir-pikir, kalau beli Pondan atau beli serbuk yang kiloan kayak gitu, otomatis pasti mahal. Cuman saya cari komposisi dari serbuk itu apa aja. Ya ternyata itu ada garam, ada susu, ada emulsifier, ada pemadat, ada stabilizer. Nah, saya cari semua itu itu bahan itu. Ya terjadilah gini. Dia ngadonana sehingga ngadonan aci ya model. Itu di mixer. Oh, di mixer. Iya. Saya mesti bubuk, misalkan 5 sendok. Air 6 gelas. Di mixer 1 menit, masukin ke kulkas. Sebenarnya ngadonan sehingga aci. Godong. Panasnya sama ya gitu yang geblek. Iya, jangan bubur sumsum. Iya, nama 5 sendok. Ya, dicobalah. Dididihkan dulu semua bahan, Pak. Pemadatnya kayak santan, kayak maizena, terus susu, garam, gula pasir sampai sekilo. Nah, sesudah itu kan di freezer, dipadatin dulu setengah padat sampai padat lah. Mungkin bisa setengah semalaman, baru besoknya di mixer. Setelah di mixer, masukin lagi ke freezer, baru besoknya lagi jadi es krim. Jadi 2 hari 2 malam kalau bikin yang dulu mah. Kalau sekarang bikin besok bisa dijual, hasilnya sama, bahkan lebih murah, cepat, nggak nyita waktu. Nah, ini kayak SP, Pak, digini dulu, Pak, digini dulu, dimatangin dulu. Soalnya perbedaannya kalau nggak dimatangin sama dimatangin, dari rasa ngaruh. Jadi kalau nggak dimatangin, kayak kita makan gorengan, banyak minyaknya gimana? Sebal-sebal kayak gitu. Sama kayak gitu, kalau mentah kayak gitu. Tapi kalau udah matang, bebas. Oh, masukin freezer? Enggak. Ya masukin freezer kalau sesudah digolakin, jadi air, ini baskom, mangkok, langsung dimasukin sama plastiknya sampai cair, diangkat. Ya kalau mau cepet dimasukin freezer biar beku kembali. Kalau bikinnya malam, ya besok nggak apa-apa gitu. Jadi kalau buat lama nggak apa-apa. Kan kalau pengen buru-buru, saya suka dimasukin lagi ke freezer. Oh, jadi soalnya kalau es krim nggak bakalan beku. Gini aja terus. Oh, jadi SP ini hasil dari Dipanasin dulu, baru dipanasin. Nah, sini kan freezer. Nah, kalau nggak di freezer, kalau nggak dimatangin dulu, ya kayak rasanya itu kayak enak gitu. Dia kayaknya nggak matang lah. Kumbang tuh. Itu padahal warnanya coklat ya, di film kelihatannya putih. Iya, lupa ini saya tadi nggak diwarnain, nggak apa-apa sih. Coklat itu. Tapi itu kalau udah dibentuk apa ini kan?
Itu kalau dijemur coklat Pak Oh, langsung. coklat. Jadi kalau dijemur tuh bisa ngerubah warna juga. Hasilnya dulu kasar, terus cepet. Tadi yang paling utama itu cepet cair. Mungkin es krim pabrikan sekarang juga semua para pedagang es krim keluhan sekarang yang masih keluhannya berlanjut masalahnya itu itu ya. masalahnya cepet cair. Cepet cair. Bahkan es krim pabrikan sekalipun cepet cair. Berangkat misal jam 9, jam 12, kalau enggak cepet kejual itu cepet cair. Makanya yang atasnya tuh harus kejual dulu. Kalau yang tengah-tengah insya Allah bisa tahan lah kalau udah ke bawah tuh. Soalnya kan ice pack sampai 3/4 es krim, nggak sampai full ke atas. Nah, kalau ini saya kelebihannya satu juga itu tadi nggak cepet cair juga. Ya emang ilmunya juga bisa tahan berapa jam maksimal? 8 sampai 9 jam, 10 juga pernah. Enggak capek cair, cuman ilmunya satu, pertama es krimnya tuh harus 2 hari 2 malam. Ini sekarang saya masukin ke ember sekarang. Besok bisa dijual, cuman agak sedikit ya jam 4 jam lah, 4 jam agak sedikit lembek, bukan cair tapi lembek. Tapi kalau misalkan sekarang dimasukin, besoknya lagi dijual, itu tahan sampai 10 jam. Itu mempengaruhi. Model hajatan itu Kalau hajatan mah enggak, kalau hajatan mah justru saya sekarang bikin, besok buat hajatan nggak apa-apa. Soalnya kalau di hajatan kan langsung sekat langsung datang langsung pada habis ya. Habis setengah jam satu ember. Setengah jam satu ember, apalagi kalau pesannya banyak, tamunya banyak, itu nggak nunggunya. Makanya kalau buat hajatan saya nggak yang es krim yang 2 hari ke belakang. Takutnya bukan keras sih sebenarnya, ya padat gitu ya. Nah, jadi susah ngomongnya. Nyoleknya susah. Tapi kalau misalkan yang sekarang dimasukin besok buat hajatan, itu pas kalau buat hajatan. Jadi es krim tuh lembek terus lah, nggak enak dibuat dicoleknya. Kecuali buat dagang. Kalau dagang kan kalau dagang kan kita nggak tahu kapan mau laku. Nggak aja. Yang penting harus tahan sampai 8 sampai 10 jam. Sampai habis lah, ya sampai habis waktunya maksudnya. Sampai maghrib mungkin. Untuk peralatan kayaknya apa aja tadi selain mixer terus serutan es serut, terus wadah-wadah paling Pak. Udah itu aja alat-alatnya. Teorinya mudah, kalau belum dipraktekkan. Tapi saya yakin kalau misalkan mengikuti apa yang tadi diarahin mah langsung jadi Pak. Aman lah. Yang penting tadi itu ilmunya, es batu keras terus dijemur dulu, semakin banyak tadi energi semakin padat lembut, padat sama lembut, nggak kasar. Apalagi kalau pakai denko. Apalagi tambah pakai denko, rasa kena, tapi di energi juga susunya udah banyak ya, gitu. Jadi kalau usaha ini suami istri mesra di rumah terus. Emang harus kerja sama terus. Emang harus kerja sama. Usaha itu benar nggak? Benar. Jadi nggak yang satu di mana, yang satu di mana. Jadi gini, pas saya jualan kan istri juga nggak diem di rumah, bikin jelly cacingnya, nyiapin bahan yang lainnya, gitu. Kan soalnya kan buat yang jualan juga. Tinggal dijemur Pak. Jemur. Jemurnya. Bantuan. Yang hasil jemur. Iya. Ini ada coklat, ada stroberi ya.
tiga warna. Coklat, vanila, sama strawberry. Yes. Itu topping. Toppingnya es krim juga. Iya, es krim yang belum jadi. Itu apa itu coklat? Iya, coklat glaze. Nah, ini kalau yang mau pakai cacing pakai boleh, kalau enggak boleh silakan. Mana? Iya, silakan. Mana video nak? Hasil dari karya es krim cacing. Pak Dini. Mau kalian masukin? Gimana Pak? Mantap. Rasanya mantap. Seger. Tidak kalah es krimnya dengan es krim pabrikan. Mantap. Harusnya kalau ada vanilla tuh 3 warna, karena ini ada 2 jadi 2 warna Pak. Jadi bareng Pak. Tuh gitu maksudnya tuh. Kalau Gitu, 3 warna tuh 3 orang, jadi 3 warna. Kalau 3 warna 3 orang. Iya, Biar bareng. Karena ini 2 warna 2 orang. iya. Karena tadi bikinnya 2 warna ya 2 warna aja. Ini setelah dimasukin wadah Ember, ini, masukin freezer. masukin freezer. Iya, kurang lebih ya 24 jam lah. Coba deh. Kan itu kan ke sana. Sana, Kan sana teh. Nah, Ya, ini memang bisnis suami istri ini. udah masukin. Bagian iya Sudah selesai, Pak. Yang bantuin udah selesai. Udah selesai. Tinggal Tinggal nunggu jual aja nunggu itu ya. beku, tinggal dijual. Udah. tes food ini tes food. Berarti yang hari ini untuk dijual besok. Bisa. Ya. Supaya- Kalau saya yang jualan sekarang, saya apa namanya? Yang kemarin. Sekarang ini saya mau berangkat jualan. Mau beku kan? Kalau penjualan ini bisnis kayak gini ada musiman nggak Pak? Apa Oh, bisa enggak. tiap hari nggak? Enggak, kalau ini mah Bisa, paling gini yang bikin ngebosenin itu kita ganti topping, Pak. Ganti topping. Nah, Maksudnya kalau bosan ganti topping. ya betul. Hmm, Kalau nggak ganti topping, kitanya yang ganti tempat wilayah. Kalau misalkan di situ sampai bosen, tapi alhamdulillah di satu tempat juga saya sampai 1 sampai 2 bulan masih cukup lah. Sampai lewat bahkan bisa gitu. Kalau yang jualan yang lain mah kan 2-3 hari bahkan sampai seminggu udah pindah tempat gitu. Kalau saya sampai sebulan baru bisa pindah tempat. Kalau pengen di situ terus, ya otomatis kita yang harus ganti topping gitu biar dia nggak bosan. Ya. Jadi intinya orang konsumsi es krim tiap hari juga ada bosannya gitu. Pastilah nggak usah es krim, semua makanan. Jangankan kalau udah lama ya, kalau udah bosan jangankan dibeli, bahkan mungkin dikasih juga nggak bakalan mau. Karena sering ting Karena terlalu Ya itu mah umum lah Bahasa ya. umum. Setiap makanan ya. iya pastilah. Nah, yang ditakutkan kan gini, kalau musim hujan Oh, enggak orang ngaruh. nggak suka. Kayak model kemarin kan waktu panas kita kan musim es Justru teh. malah jelek. Es teh di mana-mana kan Ya. waktu musim panas. Nah, itu Nah, kan begitu sekarang hujan Ya. udah mulai berkurang kan gitu. jadi gini, kalau hujan tuh maksudnya tuh hujan gimana dulu? Kalau hujannya emang turun, ya kita semua pedagang mungkin nggak bisa keluar jualan. Bahkan yang lebih repot lagi jualan yang pakai minyak digoreng. Itu kalau kehujanan kan minyaknya nyampur sama air, kompornya kehujanan mati. Kalau kita mah tinggalin aja, kitanya ngumpet nggak bakalan kenapa-kenapa. Justru kalau kayak gini kayak cuma bendung-bendung aja atau gitu, ya kita masih bisa jualan malah bagus. Justru kemarin pas waktu musim panas banget, jualan malah kurang. Nggak tahu kayak orang-orang kemana itu, malah kurang aslinya. Ya mungkin yang bagus Itu tadi itu karena kemarin banyak ke es teh. es serut yang kayak gitu mungkin. Kalau es krim kurang. Justru kalau musim hujan kayak gini, ya agak mending Biar lagi. dia nggak kena pengaruh musim pas hari bulan puasa laku apa bulan Enggak, bulan mungkin enggak, kalau gitu. kalau untuk Enggak, ini mah stabil ya. ya stabil. Paling pas anak sekolah libur. Nah, kalau anak sekolah libur juga kan bisa keliling Alhamdulillah. keliling Ya. gitu.
Justru es krim sebenarnya tuh sekolahnya di rumah diperuntukkan keliling. Es krim tuh sebenarnya diperuntukkan keliling. Justru di sekolah-sekolah nggak laku. Kalau cuman es krim aja. Tapi kan tadi saya makan es krimnya pakai topping gitu. Asup, masukkan mah. Eta es krim siap. Di bawah keliling. ini pakai espek. Bikin sendiri. Nah, espek ini buatan sendiri juga. Espek ini gitu. Jadi nanti di box tuh disimpan di pinggir-pinggir sehingga pengganti freezer, pengganti kulkas lah gitu ya. Gitu. Itu isinya apa itu? Nah, nanti ada di part kedua dikasih tahu cara bikinnya. Kalau ini bikinan sendiri, kalau mau beli juga ada langsung. Ada, Cuman ya. emang harganya mahal. Oh ini berjejer ini. Ya. Spek. Itu apa itu? Ini es krim yang tadi ya. Oh ini yang udah bikin. Yang kemarin. Itu Tinggal jual itu mah ya. itu masuk ke situ jualan espek nyusun. Oh ini aspeknya disusun. Nah, Pak dimasukin ini. Ember bisa 1 ember. Ini espek nih. Ini aspek ini Pak bisa nyampe 8 sampai setahun. 8 bulan sampai 1 tahun. Kekuatannya. Ini kan habis dipakai dimasukin lagi ke Masukin lagi kan. freezer. Gitu. Nantilah berikutnya kita bikin cara pembuatan aspek. Sebenarnya kita dari tadi ngomong ember-ember, kalau pengertian umum kan ember tuh ember yang buat nyuci, mandi. Oh iya. Maksudnya ember es krim. Kan kita bicaranya tentang Ember es krim. Atau ember es krim ya. Oh, ember es krim bukan ember mandi. Nah, maksudnya Bawah kayak- nanti. Hah? Jadi espek kan bawah. Tengah roh ini. Dengan Oh, jadi memang ini Oh. pak ya, es pack ya. Aspek. Ini sini esnya. Salah. Nah, Sudah. Tinggal krimnya. Terima dua kan? ya. Berapa? Iya. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt to more, survive and save it. what keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Terus ada Kurang 7.000 2.000 bisa. 2.000. 2.000.
Iya memang. Bah itu atuh jokotna. Nu 2.000 mang pulangan mah. Ya agar ada mang. Gratis Mang agar. 2. Iya mang. Agar nabel. Tuh kata mang. Penuh kene. Agar ger. Anyar gitu. Bisa teu beak urang. Gitu. Ini 2.000 saya. Ya. 2.000. Ya, 2.000. Pulang sama. Din banget aku udah din. Rebutan. Enggak sudah dikeun. Pomoro cocok. Astagfirullahaladzim, kita sudah bisa. Berapa mah gaji ceneng? 2.000 siap. Oke, siap. Pas, sok, terus. Mantep. Sok mana yang mau diprocotin? Tuh, si Amang itu tah. Tuh lah igang artian mah di Apa yang 2.000? heeh, kalah. Ieu nu 5.000 heula. 2.000. Heeh, 2.000 sa kamunya. Kan nu 5.000 heula karena bisa curi kapan ge curi. Nu 5.000. Ini mah udah ini ya? Belum. Oh belum. Ini Pak. Selingan. Bukan topinya tuh. Oh gitu. Ini 5.000. Jang, kayak itu yang bisa ke polisi kesukaan. Ini 2.000. Gimana? Sok cobain, enak nggak? Enak. Nah. Gimana itu yang enak nggak? Coba dimakan, enak dimakan aja belum. Enak. Nah, mantap. Masuk di polisi. Kan. Gimana enak nggak? Enak. Ya. Nah. Sip. Es krim cacing mantap. Ini asistennya ini. Apa tuh heula mah? Mot, terus komen. Enak, gitu mantap. Sorry itu Nah. gampang eta mah. Balik ya. Kurang apa? Baskom dah. Ini cocok. Ieu mah baskom, ya ember. Ya mah tukang dagang makan barter. Bapaknya anak sekolah. Oh ini teh. Beda. Oh gitu. Itu apa namanya? Nah kan. Itu liatin dulu tuh sama itu bapak itu. Ini es krim unicorn namanya. Tahu nggak unicorn? Unicorn gabungan Nah, gabungan apa tuh? iya. Kon. Yang berapa? 3.000. Sama kayak itu, kayak BEC. Oke, kayak BEC sama kan kayak BEC kan? Berarti ini mah harus momennya harus pas ya. Ya. Iya momennya. Ini kalau habis semua itu kira-kira dapat berapa itu? Dari 180 sampai 220. 220. Oh gitu. Itu dari modal berapa ya? Kalau Ya, ayo tenanan asup ke YouTube. YouTube, oke? Tuh, Amang Borongos mau YouTube, Polres. Oh, es krim tanduk. Langsung ngomong atau kan itu? Es krim cacing enak. Terus gimana rasanya? Enak. Kiat-kiat untuk para pedagang pemula es krim, bagi yang mau jualan es krim, memulai usaha di bidang es krim. Pertama, ya minimalnya kita harus bisa bikin sendiri es krimnya, biar tidak tekor dari penghasilan. Terus keduanya,
kita jangan takut pembeli atau kita merasa kerugian kalau bikin sendiri. Terus sama konsumen kita harus humble, bisa mengayomi anak-anak. Sama segi topping kita harus yang dipikirkan. Kayak tadi saya misalkan bikin topping 2.000 bisa penuh gitu, apalagi saya jualkan yang segini 2.000. Kita tidak akan rugi karena kita bikin sendiri es krimnya. Dengan modal sekecil-kecilnya bisa mendapatkan keuntungan yang sepuasnya. Oke.